papan sebagai lintasan benda, kemudian 1, 2, 3. Halo Sobat Fisika, mau praktikum, kurang alatnya, atau tidak ada alatnya? Pasti ada aja alasannya. Nah, ini dia solusinya. Kali ini kita akan melakukan praktik tentang materi dinamika partikel menggunakan barang-barang yang mudah ditemukan di sekitar Anda. Nah, barang-barang yang kita perlukan, pertama, papan sebagai lintasan benda, kemudian kotak sebagai bendanya, kemudian ada busur derajat untuk mengukur kemiringan lintasan, berikutnya penggaris untuk mengukur panjang lintasan benda, dan yang terakhir adalah HP untuk sebagai stopwatch, mengukur waktu gerak benda. Judul percobaan ini adalah percepatan benda pada lintasan bidang miring dengan variabel sebagai berikut. Percobaan pertama, kita gunakan sudut kemiringan 30 derajat. Nah, kita letakkan kotak pada ujung bidang miring. Dengan panjang lintasan bidang miring, sebelumnya harus kita ukur terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan lintasannya 80 cm. Nah, siapkan stopwatch untuk mengukur waktunya. Nah, nyalakan stopwatch bersamaan dengan ketika kotak dilepaskan. Kemudian matikan stopwatchnya saat benda tiba di dasar bidang miring. Oke, kita lakukan percobaan yang pertama. Stopwatchnya 1, 2, 3. Oke. Percobaan kedua, kita gunakan sudut kemiringan 40 derajat. Kita naikkan 10 derajat. Perlakuannya sama, kita letakkan kotak pada ujung bidang miring dengan panjang lintasan yang masih sama 80 cm. Nah, kita ukur waktunya 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, kita gunakan sudut kemiringan 50 derajat dengan perlakuan dan panjang lintasan yang sama, yaitu 80 cm. Nah, kita nyalakan stopwatchnya bersamaan dengan lepasnya benda. 1, 2, 3. Oke, kita dapatkan waktunya. Untuk tabel pengamatan, saya membuatnya di Microsoft Excel. Hal ini berguna dalam proses pengolahan data seperti perhitungan. Pada tabel pengamatan ini terdapat data seperti panjang lintasan, sudut kemiringan, dan waktu tempuh benda yang diukur menggunakan stopwatch, serta hasil percepatannya. Hasil percepatan di sini diperoleh dari rumus GLBB, yaitu S sama dengan V0 T plus 1/2 AT kuadrat tanpa kecepatan awal, sehingga rumus percepatannya adalah 2S per T pangkat 2.
Rumus ini kita aplikasikan pada tabel pengamatan. Nah, kita buat formulanya pada tabel Excel-nya seperti ini. Maka akan diperoleh hasil perhitungan untuk percobaan berikutnya tanpa harus kita hitung manual atau menggunakan kalkulator lagi. Hal ini tentunya membantu atau mempermudah dalam proses perhitungan untuk data dalam jumlah banyak. Nah, sebagai contoh ini kan kita hanya menggunakan 3 data saja. Dari 3 data hasil percobaan yang diperoleh, dapat dilihat bahwa sudut kemiringan bidang mempengaruhi percepatan benda. Dengan menggunakan sudut 30, 40, 50, percepatan benda semakin besar. Nah, untuk waktu dan percepatan juga bisa kita lihat di sini. Waktu dan percepatan berbanding terbalik. Selain itu, kita juga bisa dengan mudah membuat grafik hubungan antara dua besaran. Kita ambil contoh, kita akan melihat grafik hubungan waktu terhadap percepatan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan persamaan, percepatan berbanding terbalik terhadap waktu kuadrat. Nah, ini dia grafiknya, dapat dilihat berdasarkan 3 data. Ini karena cuma 3 data, maka pola grafik yang seharusnya berbentuk kurva karena berbanding terbalik kuadrat ini tidak terlihat. Oke, sampai di sini percobaan kita kali ini tentang percepatan benda pada bidang miring. Sampai jumpa, ketemu kembali di video berikutnya. Jika video ini dinilai bermanfaat, klik like dan bagikan agar manfaat ini bisa diteruskan.